Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Jumpa kembali bersama Pak Hari dalam program acara yang ditunggu-tunggu, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak sekalian, pagi ini kita akan mengikuti pembelajaran bersama-sama materi PJOK kelas 2 dengan materi variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan sederhana. Anak-anak sekalian, kita akan ikuti materi ini bersama-sama. Sudah siapkah kalian? Ayo, coba disiapkan bukunya. Buku catatan PJOK-nya disiapkan dan alat tulisnya. Nanti kalau ada hal penting, poin-poin penting, silakan dicatat. Sehingga kalian akan mudah memahami materi yang disampaikan Pak Hari. Anak-anak di rumah, ada nggak yang punya alat simpai? Simpai atau hula hoop? Coba disiapkan juga. Siapa tahu nanti bisa digunakan bersama-sama Pak Ari. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai materi seperti biasa, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dengan khusyuk. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kemudahan dan kefahaman yang luas. Sikap berdoa anak-anak. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, materi kali ini kita akan belajar tentang variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan sederhana. Apa yang dimaksud dengan gerak dasar non-lokomotor? Masih ingat kan? Bagaimana variasi gerak dasar non-lokomotor jika kalian praktekkan dalam permainan sederhana? Seperti apa ya contoh-contoh gerakannya ketika kalian melakukan permainan sederhana? Untuk menjawab itu semua, untuk mengetahuinya, maka di kegiatan pembelajaran yang pertama, Pak Hari akan mengajak kalian untuk mengamati sebuah gambar untuk melakukan identifikasi. Apa ya identifikasi itu? Mencari tahu, menggali informasi, mencatat hal-hal yang kita dapatkan dari sebuah gambar yang kita amati, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan materi yang kita akan lakukan. Yuk, kita ikuti dan kita amati gambar berikut. Nampak di layar gambar nomor 1, permainan menirukan hewan berjalan. Coba diamati anak-anak, gambar yang pertama, permainan menirukan hewan berjalan. Maka yang difikirkan anak-anak, gerak yang dilakukan dalam permainan itu geraknya apa? Ingat dulu. Lanjut pengamatan yang kedua, gambar permainan simpai atau hula hoop. Lari udah bawa di depan. Gerak yang dilakukan ketika bermain simpai atau hula hoop itu kira-kira apa? Kita nanti identifikasi dan kita temukan pengelompokan dari gerak dasar non-lokomotor itu sendiri. Lanjut lagi. Gambar yang ketiga, permainan menjala ikan. Kalian bergandeng dengan temannya, beregu, berkelompok, 3 orang akan mencari mangsanya, menjala ikan yang ketangkap misalkan. Kira-kira gerak yang dilakukan juga apa? Kemudian yang keempat ada gambar permainan lingkaran simpai hula hoop.
Estafet hula hoop, posisi hula hoop dipegang di atas, kemudian kita berikan ke teman di samping kita. Nanti gerak yang dilakukan seperti apa? Dan termasuk gerak dasar apa? Kemudian gambar yang nomor 5, permainan tarik-tarikan tangan. Kita melakukan tarik-tarikan tangan, 2 lawan 2 atau 1 lawan 1. Gerak yang dilakukan apa kira-kira? Kemudian permainan tapak gunung. Ada tapak gunung, kemudian satu orang melakukan permainan, gerak yang dilakukan apa? Kemudian yang ketujuh, ada permainan estafet bola. Menggeser bola, memberikan bola ke kelompoknya, siapa yang sampai ke anggota kelompok yang paling cepat, kelompok itulah yang dinyatakan sebagai pemenang. Kemudian permainan yang ke-8 adalah permainan saling mendorong bola. Berpasangan, bola dilakukan, kita melakukan gerakan dorongan terhadap bola tersebut. Nah, kita akan bahas nomor 1. Apa gerak yang dilakukan untuk permainan menirukan hewan? Ada yang tahu kira-kira gerak yang dilakukan untuk nomor 1? Ya, berjalan. Permainan menirukan hewan termasuk gerak yang dilakukan adalah gerak jalan. Kemudian permainan yang kedua, ketika kalian melakukan permainan hula hoop, gerak yang dilakukan adalah memutar pinggul. Kalau saya pakai ikat pinggang, maka di sini namanya pinggang. Maka batas pangkal pahanya inilah yang namanya adalah pinggul. Pinggul kita putar untuk menggerakkan hula hoop. Selanjutnya, permainan yang ketiga adalah menjala ikan. Gerak yang dilakukan adalah lari. Dan permainan yang keempat, permainan lingkaran simpai, gerak yang dilakukan adalah meliukkan badan. Selanjutnya, permainan yang kelima, permainan tarik-tarikan. Ternyata gerak yang dilakukan adalah gerak menarik. Dan permainan yang keenam, tapak gunung, gerak dominan yang dilakukan dalam permainan itu adalah melompat. Yang ketujuh, permainan estafet bola. Ternyata gerak yang dominan dilakukan adalah meliukkan badan. Dan yang terakhir, permainan saling mendorong bola. Ternyata gerak yang dilakukan adalah gerak mendorong. Anak-anak sekalian, dari 8 contoh gambar yang Pak Hari sajikan, gerak yang dilakukan tersebut manakah yang berpindah tempat dan manakah yang tidak berpindah tempat? Kita amati. Nomor 1, jalan. Berpindah tempatkah? Oke, berpindah tempat. Kemudian nomor 2, memutar pinggul. Apakah berpindah tempat? No. Kemudian yang nomor 3, lari. Berpindah tempat? Ya, berpindah tempat. Kemudian meliukkan badan juga. Apakah berpindah tempat? Kemudian yang ketiga, menarik. Tidak berpindah tempat. Jadi kesimpulannya adalah bisa disimpulkan bahwa gambar nomor 1, gambar nomor 3, dan gambar nomor 4, permainan menirukan hewan berjalan termasuk gerak dasar lokomotor. Permainan nomor 3, permainan menjala ikan juga termasuk lokomotor. Kemudian permainan nomor 6, tapak gunung termasuk juga permainan gerak lokomotor. Yang selain itu adalah gerak dasarnya adalah gerak dasar non lokomotor. Baik anak-anak, untuk meningkatkan pemahaman kalian terkait dengan gerak dasar non lokomotor, Pak Hari sudah siapkan satu buah tayangan video terkait permainan yang pertama yang mau kita saksikan, yaitu permainan simpai atau hula hoop. Kita saksikan bersama-sama. Ingat, aktif belajar PJOK bersama Pak Hari. Ingat, salam PJOK. Sehat, sportif, bugar,
Yes, yes, yes. Kita goyang tangan kita. Hup, akan berputar sendiri. Loh, ya kan? Putar sendiri kan? We love to hula hula hoops. We love to hula hula hoop. Tell the girls and boys at school hula hooping's really cool. We love to hula hula hoops. We love to hula hula hoop. Tell the girls and boys at school hula hooping's really cool. Cut. Setinggi pinggang. Letakkan. Simpen hula hoop melekat di pinggang belakang. Step. One, two. Ya. Kalau jatuh, we love to hula hula hoops. We love to hula hula hoops. Tell the girls and boys at school hula hooping's really cool. Putar dikit, tahankan dikit. Coba lagi. Ya, jatuh, diambil lagi. Stop. Lagi. Nanti sambil gerak aja. The hoop will drop. We love to hula hula hoops. We love to hula hula hoop. Tell the girls and boys at school hula hooping's really cool. Sikap awal posisi kaki kita yang digunakan untuk menopang gerakan pinggul itu bisa dilakukan dengan sejajar. Yang kedua, bisa juga sikap awalnya menggunakan salah satu kaki dari kita berada di depan dan di belakang. Oke, tuh. Nah, anak-anak bisa memperhatikan putaran simpai melintang. The hoop will drop. We love to hula hula hoops. We love to hula hula hoop. Tell the girls and boys at school hula hooping's really cool. Kanan dan ke kiri. Yang kedua, bisa juga dilakukan dengan menggerakkan pinggul untuk digoyang membentuk putaran kecil. Bagaimana anak-anak? Seru bukan permainan simpai atau hula hoop? Untuk bisa melakukannya dan kelihatannya kalian sudah penasaran untuk mencobanya. Oke, kita akan bahas selanjutnya. Tetap di channel SPO Belajar dari Rumah bersama guruku. Salam PJOK. Sehat, sportif, bugar. Yes. Anak-anak sekalian, masih bersama Pak Hari dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, dari tayangan permainan hula hoop simpai, kelihatannya kalian sudah bisa melakukan, atau mungkin Pak Hari kasih contoh sebentar. Diperhatikan, ketika kita melakukan permainan hula hoop, apakah saya melakukannya dengan berpindah tempat atau tidak berpindah tempat? Kalau tidak berpindah tempat, maka disebut gerak non-lokomotor. Perhatikan peragaannya Pak Hari. Tetap diperhatikan, ketika Pak Hari melakukan ini, bisa diamati apakah ada berpindah tempat, dan yang menyebabkan hula hoop ini berputar adalah gerakan mengayun pinggulnya. Oke, stop. Nah, anak-anak bisa mengajak bapak ibunya, apalagi ibunya yang mungkin sudah jarang bergerak, ajak bermain hula hoop biar tambah lebih sehat dan lebih langsing. Ya, oke. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan perhatikan satu buah tayangan video yang kedua, yaitu permainan estafet bola. Gerak yang dilakukan di dalam permainan estafet bola termasuk gerak dasar lokomotor atau gerak dasar non-lokomotor. Pada saat melakukan permainan estafet bola, gerak apa yang dilakukan? Yuk, kita amati video yang kedua.
tibalah saatnya kita mau mempraktekkan permainan yang kedua. Permainan estafet bola. Ayo, salam PT. Ujung. 1, 2, go. Gimana anak-anak? Seru bukan? Bisakah kalian melakukan permainan tersebut? Pasti bisa. Coba kita bahas satu persatu. Gerak dasar yang dilakukan pada saat permainan estafet bola. Di dalam video tadi tampak bahwa ketika kita memberikan bola dengan memutar badan untuk diberikan ke anggota teman di sampingnya atau bisa teman di belakangnya. Berarti gerak yang dilakukan adalah gerakan memutar. Lihat anak-anak, ketika Pak Hari mencontohkan gerak memberikan bola ini, apakah gerak ini juga dilakukan dengan berpindah tempat? Now, berarti gerak tersebut adalah termasuk gerak dasar non lokomotor. Ada lagi yang nampak ketika permainan estafet bola. Up. Gerak apa kira-kira ya? Ketika memberikan bola ke belakang, ternyata gerak ini adalah gerak meliukkan badan. Apakah gerak ini dilakukan dengan berpindah tempat atau tidak berpindah tempat? Now, berarti gerak tersebut adalah gerak dasar non lokomotor. Oke. Bisa kan? Yes. Selanjutnya anak-anak, di video yang ketiga, saya juga akan mengajak kalian untuk mengamati sebuah video yang ketiga, permainan sederhana, gerak dasar non lokomotornya seperti apa. Yuk kita lihat video yang ketiga, permainan tarik-tarikan vs permainan tarik tambang. Selamat menyaksikan. Tempat penjuru, oke? Permainan yang ketiga, permainan tarik-tarikan tangan. Bersatu-satu kekuatan. Yang bergeser kakinya dari sini akan kalah. Satu. Wow, tarikan tambangnya luar biasa. Pak Adi sampai gini-gini. Ya, anak-anak, untuk membahas gerak dasar non lokomotor dalam permainan tarik tambang dan tarik-tarikan, tetap di channel SPO, belajar bersama Pak Hari, belajar dari rumah bersama guruku. Salam PJOK, sehat, sportif, bugar, yes, yes, yes.
rencana dan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Ayo, kita tidak boleh malas, tidak boleh takut, tidak boleh menyerah, dan kita harus tetap semangat meskipun belajar melalui TV. Karena anak-anakku adalah anak-anak kebanggaan Indonesia. Terima kasih anak-anakku. Suatu saat Ibu juga akan mengajar kepada kalian. Jadi tunggu ya, Ibu akan mengajar melalui SBO TV. Semangat terus. Halo anak-anak, masih bersama Pak Hari di program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik anak-anak, kalian sudah menyaksikan 3 video permainan sederhana. Semuanya seru-seru. Itu yang menyebabkan kalian kepingin cepet-cepet belajar bersama Pak Hari dan belajar bersama guru-guru PJOK-nya di sekolahnya masing-masing. Pasti itu ingin dilakukan sekali, karena pembelajaran PJOK pembelajaran yang paling asik. Baik anak-anak, kita coba simpulkan bersama-sama 3 video yang sudah ditayangkan tadi. Mulai dari permainan simpai, hula hoop. Gerak yang dilakukan adalah gerak mengayun pinggul atau memutar pinggul membentuk lingkaran kecil. Kemudian permainan estafet bola. Gerak yang dilakukan adalah gerak memutar badan, gerak meliuk badan, bisa juga ketika membungkuk menengkuk kaki. Kemudian yang ketiga, permainan tarik tambang, tarik-tarian tangan. Gerak yang dilakukan adalah gerak non lokomotor. Bisakah kalian menyebutkan apa yang dimaksud gerak non lokomotor? Kesimpulan dari Pak Hari, gerak non lokomotor adalah gerak yang dilakukan tidak berpindah tempat, di mana sebagian anggota tubuh tertentu saja yang digerakkan. Sebagian anggota tubuh saja yang digerakkan, namun tidak berpindah tempat. Catat anak-anak, diingat penjelasan terakhir dari Pak Hari. Gerak yang tidak berpindah tempat, di mana sebagian anggota tubuh tertentu saja yang digerakkan, namun tidak berpindah tempat. Contohnya adalah meliuk pada saat memberikan bola di estafet bola, memutar badan di estafet bola, mengayun pinggul, menekuk, mendorong, menarik, dan masih banyak contoh lagi gerak dasar non lokomotor, tidak berpindah tempat. Ya, seperti itu anak-anak kesimpulan materi dari pagi hari ini. Selanjutnya, silahkan anak-anak ada yang mau bertanya terkait penjelasan Pak Hari, silahkan hubungi di interaktif yang diselenggarakan di pagi hari ini. Halo? Oke, kalau belum ada yang mau bertanya, semoga semuanya sudah paham. Pak Hari lanjutkan. Ada penugasan loh dari materi pembelajaran PJOK di pagi hari ini. Yang pertama, bisa diamati soal pengetahuan yang pertama. Anak-anak silahkan dilihat gambar permainan nomor 1. Halo semuanya, segera dipotret dulu, dipoto dulu tugasnya, biar anak-anak dan bapak ibu nanti di rumah tidak kebingungan ketika mengerjakan. Gambar nomor 1 adalah gambar permainan tapak gunung. Maka permainan tapak gunung ini, gerak yang dilakukan sudah disediakan jawaban di samping sebelah kanan. Maka perintahnya, pasangkanlah gambar permainan dengan gerakan yang dilakukan dengan tepat. Hubungkan dengan menarik garis. Nomor 1, cari jawaban gerakan yang dilakukan di sebelah kanan. Apakah gerak menarik? Apakah gerakan melompat?
apakah gerakan meliuk, apakah gerakan memutar. Nomor 2, ada si anak-anak ini sedang melakukan permainan estafet bola, maka gerak yang dilakukan boleh dipilih di sini. Nomor 3 juga seperti itu, dan nomor 4, yang nomor 3 permainan hula hoop, yang nomor 4 permainan tarik-tarikan. Tugas selanjutnya masih soal pengetahuan. Tugas yang kedua, anak-anak. Tugas yang kedua, oh, ada telepon rupanya. Halo, belajar dari rumah bersama guruku. Ayo, anak kelas 2 sudah mulai bisa berkomunikasi. Berani? Halo. Halo. Iya, halo. Dengan siapa? Di mana? Oh, diulang lagi biar Pak Hari bisa menyebut namanya. Dengan siapa? Farid. Farid. Oke, Farid, salam PJOK dulu bersama Pak Hari. Salam PJOK. Sehat? Sehat selalu. Oh, oke. Sehat selalu. Sehat, sportif, bugar. Oke, silahkan Farid mau tanya apa? Sari mau tanya apa, Sari? Silahkan. Ayo, Sari, jangan malu-malu. Farid gerakan lokomotor. Coba bisa diulang. Lari. Apakah lari gerakan lokomotor? Oke, bagus. Terima kasih pertanyaannya Nanda Sari. Apakah lari? Ada tadi pagi. Oke, siap. Apakah lari termasuk gerak dasar lokomotor? Seperti yang dijelaskan di depan tadi, bahwa gerak yang berpindah tempat seperti lari, melompat, atau berjalan, gerak-gerak tersebut dinamakan gerak dasar lokomotor. Akan tetapi jika gerak itu tidak berpindah tempat, dilakukan oleh beberapa bagian tubuh kita saja dan tidak menyebabkan berpindah tempat, maka disebut gerak non lokomotor. Baik anak-anak, kita lanjutkan tugas berikutnya. Tugas berikutnya terkait dengan soal praktik. Tugas praktik, ada 2 tugas praktik. Yang pertama, gambar tentang permainan hula hoop simpai. Praktikkan gerak dalam permainan simpai hula hoop. Kemudian yang kedua, praktikkan gerak tarik-tarian dengan anggota keluarga di rumah. Baik anak-anak, demikian pembelajaran pagi hari ini, pembelajaran PJOK bersama Pak Hari. Dan selanjutnya kita akan sambut kegiatan pembelajaran berikutnya bersama Bu Ike. Silahkan. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam. Siapa dulu Bu? Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak semua. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama Bu Ika di sini. Nantikan pembelajaran kelas 1 pada materi pengurangan sesaat lagi. Oke, sampai ketemu di pembelajaran PJOK berikutnya. Salam PJOK. Sehat, sportif, bugar. Yes. Bye.